Selamat datang kembali dengan saya Novitri Venalodoratu. Pada tutorial ini kita akan berkenalan dengan salah satu fitur yang sangat keren lagi di Laravel, yaitu Migration Laravel. Pada tutorial Laravel ini akan dibahas tentang pengertian migration, cara membuat file migration, dan cara menggunakannya. Juga dibahas tentang menggunakan dan apa saja keuntungan jika kita menggunakan fitur migration pada Laravel ini, terlebih jika kita mengerjakan aplikasi menggunakan Laravel dengan tim. Saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian migration Laravel. Migration adalah sebuah fitur yang ada pada Laravel. Migration juga merupakan control version system untuk database. Dengan menggunakan migration, Laravel memungkinkan kita untuk mengelola database dengan lebih mudah. Dengan menggunakan migration, kita bisa membuat tabel data dengan lebih mudah dan cepat. Migration akan membuat atau menggenerate file-file migration sebagai control system. File-file ini lah yang bisa dikirim oleh pemrogramer antara satu sama lain saat sedang membuat aplikasi. Contoh misalnya, programmer A menangani proses pembuatan untuk data mahasiswa, programmer B menangani proses pembuatan data dosen, dan programmer C menangani proses pembuatan data KRS dan KHS mahasiswa. Nah, jika si programmer A melakukan perubahan pada tabel data mahasiswanya, si programmer A ini tinggal mengirimkan file migration mahasiswa ke programmer yang lain agar bisa dimigrate. Jadi tidak perlu lagi ekspor import file SQL seperti yang selama ini kita lakukan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, migration menjadi controller version sistem untuk bagian database. Misalnya, programmer A melakukan perubahan pada tabel mahasiswa, dan jika programmer A ingin mengembalikan lagi ke data sebelumnya, programmer A tinggal merollback. Untuk membuat migration, caranya kita bisa menggunakan perintah PHP artisan seperti sebelum-sebelumnya, di mana sebelumnya juga sudah dijelaskan tentang pengertian PHP artisan, di mana PHP artisan merupakan perintah atau kata kunci untuk menjalankan perintah-perintah Laravel melalui command line atau terminal. Oh ya, jangan lupa melakukan konfigurasi database terlebih dulu pada file env maksudnya. Silakan kita buat database dan sesuaikan pengaturan koneksi database-nya pada file env ini. Di sini saya akan membuka aplikasi Visual Studio Code. Sebelumnya saya sudah mengaktifkan aplikasi exam seperti ini. Nah, kita langsung saja buka aplikasi visualnya. Nah, saya klik file, saya klik add folder to workspace. Kita tunggu. Di sini wajah saya ada di background depan, tidak di sini. Masih memproses, jadi kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita kontrol klik local disk C, klik exam 2, klik htdocs, klik kuliah web, kemudian kita add, kita tunggu. Oke, kuliah webnya sudah ada di sini. Saya langsung klik kuliah web, kemudian saya klik env, masih proses. Nah, di sini saya sudah memiliki database dengan nama kuliah web.
buka file env, kemudian sesuaikan dengan koneksi database teman-teman. Di sini database saya itu kuliah web, database username itu root, database password itu saya kasih kosong, database connection itu MySQL, database host itu localhost, dan database port itu 3306. Teman-teman bisa langsung membuka terminal atau CMD, masuk ke directory project Laravel teman-teman melalui terminal atau CMD. Kemudian untuk membuat migration, kita bisa mengetikkan perintah berikut. Kita langsung saja ketik di sini php artisan mig .2, nama migrationnya kita tulis di sini migration, terus nama migrationnya. Saya contohkan misalnya kita akan membuat sebuah tabel mahasiswa, maka saya mengetikkan perintah php artisan migration create tulisannya create underscore mahasiswa underscore tabel. Nah, kemudian kita enter, kita tunggu dia masih memproses. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa migration telah dibuat dengan nama 2021 tanggal 4 bulan 4 tanggal 29 hari ini. Create underscore mahasiswa underscore tabel. Lengkap dengan tanggal migration dibuat pada awal nama filenya, yaitu tanggal 29 bulan 4 tahun 2021. Migration akan dibuat pada folder database atau migration. Saya cas dulu, cas laptop. Kemudian kita klik di migration ini. Oke. Di sana sudah ada migration bawaan default dari Laravel, yaitu untuk membuat tabel user. Yang ini akan kita bahas pada tutorial Laravel selanjutnya, yaitu pada tutorial membuat login Laravel. Jadi sekarang kita abaikan dulu. Kita klik ini ya. Sekarang coba kita buka file migration mahasiswa yang sudah kita buat di atas tadi. Oke, seperti ini. Dalam file migration ini, Laravel sudah membuatkan dua buah method atau function secara otomatis, yaitu method up untuk membuat tabel dan method down untuk menghapus tabel atau rollback. Pada method up, kita bisa menentukan kolom apa saja yang ingin kita buat pada tabel mahasiswa. Seperti ini. Public function, buka kurung skema, create mahasiswa function, blueprint table. Sini. Secara default sudah ada kolom di ID dengan auto increment. Secara default sudah ada kolom ID dengan auto increment. Ini
tanda dolar, tabel, time steps. Dan tabel increment ID. Secara default sudah dan sudah ada time steps untuk membuat kolom create underscore add dan update add secara otomatis seperti ini. Sedikit tambahan, fitur karena lagi dari Laravel adalah Laravel secara otomatis membuatkan kita kolom create underscore add yang akan menyimpan tanggal beberapa record data tersebut dibuat, dan update add yang akan menyimpan data tanggal kapan record data tersebut diupdate, dan itu dilakukan secara otomatis oleh Laravel. Jadi teman-teman jangan bingung, cukup ikuti saja tutorial ini. Seiring perjalanan teman-teman akan paham sendiri saat teman-teman sudah mulai membuat tabel dengan migration. Kita kembali ke topik. Untuk membuat kolom lainnya pada tabel dengan migration, ada banyak sekali perintah yang bisa kita gunakan berikut ini. Saya rangkum beberapa perintah yang akan seringkali teman-teman gunakan ke depannya. Ini saya sudah simpan di sini. Oke, seperti ini. Nah, di tabel increments ini, untuk membuat kolom tabel yang menggunakan auto increment dengan tipe int seperti yang biasa digunakan untuk membuat kolom ID. Yang kedua itu ada tabel Blitzcrements, itu membuat kolom dengan tipe beginning dan auto increment. Yang ketiga ada tabel BigLengthTagger, itu membuat kolom dengan tipe bigged. Keempat ada tabel boolean, membuat kolom dengan tipe boolean true dan false. Itu yang berikut ada tabel char name 100, itu membuat kolom dengan tipe varchar dengan jumlah 100. Berikut ada tabel date, membuat kolom dengan tipe date. Ada tabel datetime create underscore add, itu membuat kolom dengan tipe datetime. Berikut ada tabel desimal, membuat kolom dengan tipe desimal. Berikut ada tabel integer, membuat kolom dengan tipe integer atau int. Berikut ada tabel string name 100, itu membuat kolom dengan tipe varchar dan jumlah 100. Berikut ada tabel long text description, itu membuat kolom dengan tipe teks yang panjang. Berikut ada tipe text description, itu membuat kolom dengan tipe teks. Yang terakhir yaitu tabel year birth underscore year, membuat kolom dengan tipe year. Pokoknya ada banyak sekali perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat kolom-kolom pada tabel dengan menggunakan migration. Nah, teman-teman bisa lihat selengkapnya di sini. Karena saya list di sini hanya sebagian yang sering digunakan saja. Karena di sini saya membutuhkan kolom nama, name dan alamat, maka function up-nya saya buat menjadi seperti berikut ini. Oke. Di sini saya tambahkan increment increments buka kurung and
underscore tutup kurung. Oke, berikutnya saya buat string nama titik koma di belakang, buat lagi tabel string juga, min titik koma di belakang, enter, buat lagi tabel teks alamat titik koma di belakang, enter. Oh ya, saya double lagi, enter, tabel times order. Oke, seperti ini. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan kolom-kolom yang ingin teman-teman buat sesuai keinginan. Kemudian kita bisa langsung mengetikkan perintah berikut pada terminal atau CMD teman-teman agar file migration kita dijalankan. Oh ya, sebaiknya file migration yang lain selain file migration yang kita buat barusan dihapus saja dulu. Di sini saya akan menghapus file migration user dan reset password. Jadi cuma tinggal file migration mahasiswa saja. Ini saya hapus, saya delete. Move to Oke, ini masih memproses. Oke. Hapus lagi, delete, move to tree. Oke, satu lagi kita hapus, delete. Oke, sisa satu, cuman tinggal file migration mahasiswa saja di sini. Oke, kita ketik perintah berikut. Oke, sekarang kita ketik di sini PHP artisan. Agak lola. PHP artisan migrate. Seperti ini. Lalu kita enter. Kita tunggu, dia sedang memproses seperti ini.